Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tubes hasil rangkaian-rangkaian tubes kami mulai dari week 1 sampai sekarang ini. Lanjut. Nah, untuk yang pertama di sini kami ada bagian yaitu memahami pengguna atau memahami user. Permasalahannya di sini yaitu sistem informasi kegiatan kampus saat ini menghadapi tantangan signifikan di mana informasi tersebar di berbagai platform tidak terintegrasi, menyebabkan mahasiswa kesulitan menemukan kegiatan sesuai minat mereka. Organisasi kampus juga mengalami kesulitan menjaga mahasiswa yang berpotensial. Kurangnya trans kurangnya transparan kurangnya transparansi kegiatan dan minimnya kolaborasi antar organisasi yang menghambat perkembangan ekosistem kampus secara keseluruhan. Nah, untuk solusinya yaitu sebagai berikut. Kami mengusulkan platform informasi terpadu yang melayani tiga pengguna utama, yaitu mahasiswa, pengurus organisasi, dan administrasi kampus. Platform ini dilengkapi fitur pencarian komprehensif, filter minat, kalender kalender terintegrasi, sistem notifikasi personal, dan mencocokkan berdasarkan minat dan keahlian. Implementasi platform ini akan meningkatkan efisiensi penyebaran informasi, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus, serta transparansi dan pengawasan kegiatan kampus. Untuk hasil surveinya, mayoritas mahasiswa bersedia mengikuti event kampus jika topiknya menarik, waktunya sesuai, dan ada benefit seperti sertifikat. Namun, kendala seperti jadwal bentrok dan kurang informasi menjadi hambatan utama. Solusi berupa kalender event digital dengan notifikasi dan filter kategori bisa sangat membantu meningkatkan partisipasi. Terus yang selanjutnya itu proses desain UI step 2 memahami fungsi bisnis. Step 3 memahami prinsip desain UI. Pertama untuk mahasiswa proses bisnisnya itu mendaftar, menentukan minat, login dan hapus dengan akun kampus pilih kategori minat. Yang kedua eksplorasi, cari dan filter organisasi secara sesuai minat. Terus keempat, partisipasi daftar acara organisasi ikut proses seleksi berpartisipasi aktif. Yang terakhir untuk prosesnya itu evaluasi memberikan feedback dan testimoni pengalaman. Yang untuk pengurus organisasi proses bisnis seperti mengelola profit, membuat dan memperbarui profil organisasi yang lengkap, manajemen acara, membuat acara baru dengan detail lengkap, rekrutmen, tentukan kriteria dan proses seleksi yang anggota, terus promosi, bagikan informasi dan kirimkan pengumuman, terakhir evaluasi, kelola feedback dan analisis kegiatan administrasi kampus. Bisnisnya itu memantau akses dashboard untuk memantau kegiatan organisasi, verifikasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan kampus, pengumpulan data, analisis tingkat partisipasi mahasiswa, evaluasi nilai dampak kegiatan terhadap pengembangan mahasiswa, dan terakhir pelaporan susunan aktivitas organisasi setelah berkala. Terus yang kedua itu sistem rekrutmennya ada akun, profil pendaftaran, login dengan data kampus, peraturannya, profil lengkap dan minat, sistem rekrutasi proses preferensi. Yang kedua manajemen organisasi dan acara, verifikasi profil organisasi dan struktur pembuatan acara dengan detail lengkap, sistem rekrutmen multi tahap, dashboard mengelola peserta. Kedua, partisipasi dan interaksi itu ada sistem rating, feedback, sama testimoni. Dan terakhir, analisis dan pelaporan ada dashboard evaluasi kegiatan, laporan periode untuk pengambilan kebijakan. Terus, proses desain step 4 dan 5. Yang untuk ini, pertama, mockup dan layout untuk desainnya. Desain ini menggunakan gaya head-based layout terhadap posisi kiri dan kanan untuk yang kiri testimoni di teks informasi ada judul dan paragraf, sedangkan kanan ada visual lampu menampakkan statistika, pesanan bahasa. Judul besar dan tebal educational event menunjukkan hierarki informasi yang mudah dikenali sebagai fokus utama. Font menggunakan font sensitif modern, mudah dibaca dan proporsional. Penggunaan huruf kapital
Awal dan spasi antar paragraf membuat teks tidak menumpuk dan rapi. Bahasa Inggris mudah digunakan karena sifatnya internasional dan sering digunakan dalam konteks pendidikan global. Terus yang kedua, mockup dan layout design. Modal pop-up dan login window yang muncul di tengah layar di favorit tanpa membuka halaman baru. Logo nama aplikasi, size berukuran besar dan tebal di atas. Untuk input file, username dan password link. Nah, udah tanggal lalu untuk create account jika belum ada account. Tulisan dan bahasa, place text, username dan password dalam font sans serif ringan menunjukkan fungsi yang jelas. Besar pada teks unisize, unis memberikan identitas merek yang kuat teks di bawah tombol dan account menggunakan kecil dan tidak menunjuk sesuai karena bukan aksi utama. Terus proses desain UI, step 6 memilih serangkai interaksi yang tepat. Step 7 memilih grid base control yang tepat. Eh, dan dilakukan oleh Andre. Proses desain proses desain UI step 6 memilih perangkat interaksi yang tepat dan step 7 memiliki screen based control yang tepat. Pertama, halaman awal. Mockup dan layout desain ini mengadopsi card based layout dengan komposisi dua kolom, yaitu kiri informasi utama atau judul plus paragraf, kanan gambar visual misalnya lampu, meja belajar, alat tulis. Desain ini memberikan fokus pada informasi sambil tetap estetis dengan ilustrasi pendukung. Kedua, UI login, tipe modal pop-up atau overlay muncul di tengah layar saat pengguna klik tombol login menggunakan background transparan gelap atau overlay untuk menyuruh fokus ke login modal. Modal tidak membuka halaman baru, tetapi di halaman utama atau single page fill. Boleh di next. UI ketiga, UI register. Desain menggunakan card-based layout dengan bagian kiri berisi elemen login atau logo Unice, input username dan password, tombol login, link create account, dan bagian kanan menampilkan ilustrasi visual. Tampilan modern dan user-friendly. Keempat, halaman utama menggunakan sidebar di kiri atau menu home, filter, organization, college, dan navbar di atas atau logo Unice, kolom pencarian, notifikasi, dan drop-down username. Drop-down username menampilkan opsi profile, setting, get help, dan logout saat diklik. Di next. Perubahannya, step apa analisa desain teks dan pesan serta feedback guidance dan assistance. Perubahannya yaitu warna logout berubah warna menjadi merah, penamaan garis pembatas agar user tidak kebingungan pada button teks. Ketiga, mengubah login menjadi kapital. Keempat, mengubah pilihannya menjadi kapital semua. Keenam, penekanan pada button logout, apakah user ingin keluar atau tidak. Ketujuh, menampilkan UI feedback mengenai event yang telah diikuti. Thank you. Nah, untuk selanjutnya itu bentuk dari program IMK kami. Nah, untuk tampilan awal akan seperti ini, ada eh, kata-kata untuk menyemangat, memberikan info tentang branding dan development, dan di atas itu ada login, ada sign up, dan di sini ada judulnya. Nah, ini untuk register. Register ada tiga pilihan, yaitu organisasi, college, dan di bawahnya ada misalnya belum login atau udah punya akun bisa langsung login. Dan ini tampilan masuknya, sign up-nya, login. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada home filter organisasi college. Terus di sini untuk research eh, apa yang mau dicari. Ini bakal keluar ini. Terus jika udah langsung ke ini untuk username-nya, profil, setting, account, dan segala macam. Nah, di profil bakal keluar seperti ini.
Jadi untuk misalnya untuk layout, apakah bakal ditekan lagi pilih yes atau no, mau keluar apa tidak. Seperti itu untuk desain kami. Untuk dah, no. Ya, ya, jadi itu tadi apa eh, ringkasan progres kami mengenai tugas tugas IMK. Mungkin masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dikarenakan hmm, web apa tampil UI UX pada website ini masih belum eh, maksimal atau belum sempurna. Jadi untuk kedepannya mungkin kami akan bakal memperbaikinya lagi, menambahkan fitur atau mungkin menghilangkan fitur yang tidak diperlukan. Jadi seperti itu. Ya, itu tadi merupakan presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.